Oke, Lekpan, ini tadi kita ngobrol tentang Lekpan pulang ke Kediri, terus kemudian satu pelajaran yang penting adalah orang rumah menerima dan membimbing, menghibur lah gitu, dan menurunkan tensi beban, tanggung jawabnya gitu ya. Betul sekali. Dan akhirnya itu agak merilis gitu ya, mengurangi beban dan Lekpan balik lagi ke Jember. Iya, menetralisir lah. Menetralisir itu. Karena terus terang waktu di rumah selama 2 minggu itu ada keinginan untuk pindah. Pindah sekolah atau sekalian masuk pondok pesantren. Dan sudah sempat survei beberapa sekolahan itu. Dan diantar oleh kakak. Terus dengan berjalannya waktu dan berbagai macam pertimbangan, masukan, kembalilah. Ya. Memutuskan untuk kembali lagi ke asrama. Yang sudah dimulai harus dituntaskan. Iya. Gitu, kira-kira. Ya. Kami minta diantar. Dulu kan waktu berangkat pertama kan cuma berangkat berdua. Ketika mau balik setelah pulang itu harus diantar dulu. Tapi kalau boleh buat pengakuan juga, Lekpan ya. Saya sebenarnya juga merasa bersalah waktu itu. Kenapa? Iya kan kita berangkat bareng. Artinya berangkat bareng dari desa yang sama ke sana, merantau, belajar. Sampean pulang itu kan saya nggak tahu kabarnya. Orang kan mesti yang ditanya rujukan pertama ada apa dan segala macam kan saya. Saya nggak tahu apa-apa. Artinya membuat sampean tidak cerita kepada saya. Dan saya nggak bisa punya informasi kepada orang-orang itu. Kenapa apa saya sempat ada yang nanya teman-teman itu? Iya. Atau dari Ustadz mungkin? Ya dari Ustadz, ya dari teman gitu kan. Mungkin ada cerita gitu kan nggak. Saya kok ya nggak nanya itu ke sampean sampai kemudian memutuskan untuk pulang itu kan paling tidak harusnya teman sekampungnya bisa diajak teman ngobrol curhat lah gitu kan paling tidak. Saya tidak dalam posisi yang seperti itu gitu. Itu maksud saya merasa bersalahnya. Ya, saya kok tidak menjadi tempat cerita yang baik gitu loh. Sampean sudah enjoy dengan situasi suasana pembelajaran seperti itu sehingga mungkin fokus. Saya lebih fokus. Kalau enjoy juga enggak. Ya bayangkan dengan orang teman-teman yang dari pesantren yang bagus ya, Salam, Anukoyah dan segala macam ngomongnya. Meskipun tidak dari pesantren, mereka punya tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi kayak Imam Khairi itu. Saya sampai di penataran P4 itu kan sudah banyak lomba orang ngomong, interupsi segala macam. Mulai memusingkan bahasa itu. Mulai memusingkan. Nah, saya cuma berani, pokoknya saya dan berkali-kali saya berniat untuk angkat tangan ngacung besok, akan tangan, ingin bicara. Getar pas penataran P4 itu mengacungkan jari hanya untuk ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Ketika ditunjuk, nggak keluar itu kata-kata, balik lagi. Tapi besok saya coba lagi. Target saya 1 sesi 1 pertanyaan, gitu aja. Artinya mengalami hal seperti itu juga ya? Iya, saya paksakan gitu. Ini namanya Imam Khairi, enak banget ngomongnya. Belum lagi yang dari Mursyidi, Haris Fajar, Arif dari As-Salam gitu, enak banget ngobrolnya. Tapi saya paksakan apapun yang keluar saya targetkan 1 pertanyaan 1 sesi gitu. Ya kalau saya kan waktu itu kalau bukan jatahnya, kalau enggak giliranku ya enggak perlu ngomong. Jadi cukup menyiapkan apa yang harus aku omongkan begitu. Terutama waktu muhadharah itu kan. Kan mesti ada pembagian. Ini yang bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura gitu. Ya itu aja lah. Jadi sebatas apa yang sudah pernah kita bisa dulu, ya lebih sedikit diperdalam lebih bagus lagi. Cuman itu aja. Walaupun secara tidak bisa dipungkiri ya, teman-teman yang sudah terbiasa itu memang jauh lebih bagus, lebih siap dan lebih berani. Ibaratnya mau menyampaikan pesan itu lebih tampak dan kuat apa yang mau disampaikan. Mungkin kalau saya masih ada antara kiko, antara nggak pede campur aduk, tapi tetap berusaha untuk menyelesaikan apa yang harus laksanakan atau disampaikan. Tapi ya sebenarnya juga
sebenarnya kompetitor atau musuh kita itu bukan mereka yang sudah bagus itu, ya diri kita sendiri. Tapi kita bisa melawan diri kita sendiri, mengalahkan lah gitu. Ketakutan dan segala macamnya tadi itu sudah kemenangan bagi saya sudah kemenangan tersendiri lah gitu. Ya cuman anehnya ketika diterjunkan di Ramadan kok juga begitu pedenya ya. Pede waktu ya? itu. Kebetulan waktu itu kan saya sekelompok dengan Wilda. Jadi kita di Jember itu tiap kali Ramadan diutus ke desa-desa gitu sebagai mubalek, sebagai penceramah gitu. Sampean diutus kemana waktu itu? Kalisat apa ya? Kalisat ya. Pokoknya ke arah timur. Sama Wildan. Terasa pedenya gimana? Saya tidak tahu ya, karena begini, kalau di suasana yang pedesaan itu justru saya merasa seperti di desa sendiri, gitu. Jadi lebih nyaman dan mungkin pertama membawa label madrasah ya, itu juga menjadi tuntutan, tapi harus bisa dilaksanakan. Jadi lebih kepada itu sih. Kemudian kalau masyarakatnya kan kita langsung ke jamaah masjid musola ya. Jadi menurut saya lebih enak lah ngomongnya. Ibaratnya materi-materi tertentu itu tidak perlu terlalu berat-berat untuk menyiapkannya. Nggak perlu daki-daki. Iya, nggak perlu daki-daki. Yang penting apa yang perlu sampaikan secara sederhana lah. Gitu. Tapi ya itu untuk mengangkat kepercayaan diri dan pembiasaan untuk berinteraksi dengan masyarakat ya, dengan masyarakat. Dan itu menjadi cikal bakal untuk hari ini. Mungkin kalau nggak ada pola itu dari madrasah kita ya, gitu ya. Mungkin ya perlu adaptasi baru lagi ketika ada penugasan seperti itu. Dan itu adalah inovasi dari Ustadz kita, Ustadz Muhayyan Imam Mu'ti almarhum ya. Pemelokodoan. Dan harus membisa. Jadi terpaksa bisa ditempatkan di situasi yang mau nggak mau kita harus bisa bicara di depan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau mungkin ada yang memotret atau mendokumentasikan mungkin banyak koreksinya. Mungkin kalau waktu itu kan alami aja kan. Jadi belum ada dokumentasi, belum ada yang evaluasi kan begitu. Jadi mengalir gitu merasa bisa gitu aja. Pokoknya tidak ada yang keberatan, masyarakatnya kemudian Pak Tengginya nggak keberatan, kemudian nggak ada protes, ya berarti sudah lancar. Gitu. Ya. Itu aja pemahamannya waktu itu. Kalau misalkan dibuat dokumentasi, wah itu pasti banyak koreksi. Ya koreksi karena kita punya standar yang agak lebih tinggi. Tapi kalau untuk masyarakat itu sudah sangat ngena. Iya, gitu. Sudah sangat ngena. Itu dinamika di Jember ya. Dan akhirnya bisa selesai. Selesai saya ke Jakarta, sampean ke Jogja ya. Sampean ke Jogja. Jogja dari teman kita ada beberapa ya, saya, Imam, Mursid, Hanif, Arif, Lukman. Itulah sama Sabtu tahun berikutnya. Itu yang ngajak atau sampean punya keinginan sendiri? Nggak ada janjian itu. Nggak ada janjian daftarannya kemana, nggak ada. Jadi sendirian. Ketemu di sini. Iya, ketemu di sini di Jogja. Dan karena waktu itu kan saya merasa ini khawatir nggak lulus kan. Jadi ujian seleksi untuk masuk IAIN ya Jogja itu saya mempunyai alternatif pilihan kedua, gawe jogo-jogo bebek lo gak ketompo gitu. Jadi ya tahunnya setelah kita ketemunya teman-teman tuh di bimbel. Ikut bimbel. Jadi karena ada informasi dulu pernah ada yang nggak bisa lolos kemudian kita betul-betul prepare ya ikut bimbel semata-mata biar tidak ada mengalami hal yang sama. Ikhtiar menebalkan kepercayaan diri. Betul. Gitu. Tapi pilihannya kenapa Jogja tidak ke tempat lain? Apa yang istimewa dari Jogja di mata sampean waktu itu? Yang pertama informasinya adalah karena biaya. Biaya. Kan waktu kan yang saya tangkap itu kampus yang termurah sedunia. Ya betul. Berapa jadi yang pertama itu? Berapa ya? 125 atau berapa ya? Per semester. Antara itulah. 125 sampai mungkin paling 175.000 itu. Saya di Jakarta 215-an kalau nggak salah. Nah, terus biaya kosnya itu setahun itu termurah 25.000. Satu kamar.
Ya mungkin tergantung level kelas-kelasnya ya. Nah, jadi living cost-nya. Ya living cost-nya. Jadi kebetulan dapat teman-teman yang memang ini mendukung untuk menyesuaikan dengan kemampuan itulah untuk pembiayaan living cost-nya itu. Ya nyaman-nyaman aja lah. Walaupun pindah beberapa kali. Itu. Kalau di Jember tadi itu kan tantangan utamanya tadi masa-masa transisi awal itu membentuk sampean, terus kemudian bisa menaklukkannya. Kalau di Jogja ada yang tantangan yang seberat itu lagi atau lancar-lancar saja sebenarnya? Karena kan sekelasku itu kebetulan banyak dari MPK yang lain. Oh, oke. Dari Jogja, dari Solo, dari Padang Panjang. Dan semuanya bagus-bagus. Sama, tapi lebih prepare lah. Dan kemudian sudah otomatis tidak lagi kekhawatiran untuk hal-hal yang menakutkan seperti waktu di Aliyah dulu. Ini modalnya sudah lebih dari cukup lah untuk kuliah. Lebih enjoy ya begitu. Beliau lebih siap lah. Lah terus kemudian tadi kan jurusannya muamalah ya. Muamalah. Setelah muamalat itu selesai, kemudian memilih atau berkarirnya di bidang kepenyuluhan. Gimana itu ini sebetulnya bukan suatu bukan suatu pilihan. Bukan suatu pilihan yang khusus ya, maksudnya tidak. Bahkan cenderung tidak disengaja itu. Karena gini kan, lazimnya kalau S1 syariah itu kan yang dibidik kan pasti penghulu. Penghulu, betul. Kalau di lingkungan KUA itu penghulunya. Dan waktu itu kan ketika ada rekrutmen PNS, CPNS itu pasti salah satu syaratnya adalah harus S1 syariah. Begitu kan. Jadi sudah merasa ada peluang begitu kan. Jadi mulai tahun 2002, 2003, 2004, 2005 itu pasti ikutnya di formasi penghulu itu. Ikut tes CPNS-nya formasi penghulu. Cuman nggak pernah lolos. Walaupun sempat ya kemarin di 2005 itu sudah merasa sangat optimis dan pede gitu. Karena sudah beberapa kali kemudian sudah lebih siap. Kisi-kisi materi soalnya sudah lebih mempersiapkan dan ketika mengerjakan merasa sangat mudah sekali. Optimis lah diterima. Ternyata memang belum jodoh gitu. Kalah sama ordal. Terus kemudian akhirnya di 2008 karena formasi penghulu itu sangat minim dan jauh ya di beberapa KAP yang gak jauh, kemudian ada hanya formasi penyuluh agama itu. Untuk KAP Kediri itu dibutuhkan dua orang. Dan itu sebenarnya nggak minat juga sebetulnya. Jadi gara-garanya ini istri kan juga ada formasi di guru bahasa Arab. Ada beberapa dibutuhkan lah. Kemudian bilang ini timbangannya cuma nganter sama ikut juga dapat. Sekalian. Nggak mau Mas, nggak usah ikut sudah berkali-kali. Sampai gitu. Paling yang ngono kae begitu. Ternyata mungkin sudah sudah takdirnya begitu dan mungkin karena barokai istri, keinginan istri gitu. Jadi yang lebih berharap mungkin istri. Waktu itu hamil anak kedua. Lahir anak kedua, sudah lahir anak kedua. Rezekinya. Jadi mungkin rezekinya anak kedua. Tahun 2008 itu. 2008 ujiannya. Ya, 5 SK-nya di 2009. Okay. Jadi begitu. Ya, masih di lingkungan Kemenak lah paling tidak, di lingkungan Kemenak. Terus kemudian penyuluh. Ditugaskan pertama kali di daerah mana tuh? Pertama kalau dulu kebiasaannya kan di Kemenak. Semua seangkatan dengan berbagai formasi itu di Kemenak dulu. Oh, di Kemenak dulu. Sampai berapa bulan, nanti setelah sekiranya pantas untuk dikirim ke wilayah yang semestinya. Jadi di Kemenak 7 bulan, terus setelah itu baru ke lapangan, yaitu di wilayah kecamatan, Kawah kecamatan. Ya. Kalau tugas-tugas kepenyuluhan di lingkungan Kemenak itu apa saja sih, Teman? Intinya kan kalau penyuluhan membantu ASN yang diberi tugas
oleh pemerintah untuk terjun berperan dalam pembangunan dengan bahasa agama. Oh, dengan bahasa agama. Orientasinya adalah pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Punya peran terjun di masa berperan aktif untuk kemudian menggunakan bahasa agama. Jadi itu akhirnya kembali kepada background kami sebagai penyuluh. Jadi ada yang memang punya background dekat dengan anak jalanan, dekat dengan ada yang dekat dengan ODGJ, yaitu termasuk bagian dari kepenyuluhan. Kemudian secara spesifik mulai tahun 2016 yaitu ada pembidangan sampai 12 bidang spesifikasi penyuluh. Apa aja? Termasuk di antaranya ada penyuluh bidang pengentasan buta huruf Al-Quran. Terus penyuluh bidang keluarga sakinah. Ya, kemudian narkoba. Narkoba juga masuk dalam termasuk penyuluhan keagamaan. Pembidangan aliran sesat alias semalan. Kemudian yang terbaru ini yang agak linear adalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Produk halal. Produk halal. Terus kemudian pembidangan zakat ada sendiri, penyuluh zakat, penyuluh wakaf. Terus pemberdayaan ekonomi. Jadi banyak 12 bidang itu. Sehingga kami kemudian akhirnya diperkenankan memilih sesuai dengan yang mampu yang diminati. Nah, kebetulan sejak awal itu enggak tahu ya, ini juga dilalah secara alamiah itu pasnya itu aku senangnya di bidang ini, pengentasan buta huruf Al-Quran. Pengentasan buta huruf Al-Quran. Ya, bermula dari begini, ini penyuluh awal penyuluh ini tugasnya apa, penggawaannya apa, dan nanti bagaimana. Itu akhirnya kan begini, penyuluh kan pada awal kan harus melakukan pemetaan. Pemetaan wilayahnya, kemudian apa sih yang jadi masalah? Jadi masalah. Terus yang bisa kamu kerjakan yang bidang apa? Nah, waktu itu kebetulan ada teman-teman dari Mabin Kabupaten, kemudian dari Jamiatul Qura wal Kufar itu mengajak kolaborasi untuk merintis PGPG, menjadikan guru taman Al-Quran itu. Di daerah mana tuh? Di daerah Kandat. Tapi pesertanya ternyata dari luar Kandat banyak, dari Wates, dari Keras, dari Ngadilu. Nah, dari situ kemudian berkembang, ternyata pesertanya itu tidak hanya dari guru TPG, ada orang umum yang relatif awam. Ketika mengikuti pembelajaran itu tidak bisa nututi ya, mungkin materi terlalu banyak dan terlalu jelimet menurut mereka. Makanya itu datang, ini kami nggak bisa terus. Mengapa? Ini kami nggak bisa ngikuti pelajaran. Awalnya memang didesain untuk guru TPG. Iya, memang itu namanya PG TPG, pendidikan guru TPG. Taman Pendidikan. Oke. Tapi dari situ yang awam juga ikut kan agak berjarak itu kemampuannya. Betul. Ya, akhirnya ada keluhan itu, kemudian kita tampung. Ada berapa yang seperti panjenengan begitu kan? Terus di data ada sekitar 17. Udah, ini panjenengan ber-17 buat klaster sendiri. Kita namanya bimbingan membaca Al-Quran, karena memang motivasi mereka itu ansih hanya ingin bisa membaca Al-Quran. Itulah titik mula kemudian saya menemukan penyuluhan di bidang itu. Sampeyan yang menemukan itu. Dari kelas itu, kemudian mereka cerita ke masing-masing kelompoknya masing-masing. Ada yang background guru, ada background dari pengurus pengajian, ada yang backgroundnya ini itu, kemudian menceritakan temannya. Temannya pada pengen ikut, tapi tidak berani kalau harus ke titik pembelajaran di PGPG. Waktu itu kita numpang di Man 5 Kandat itu. Tempat pembelajarannya di Man 5 Kandat. Terus nanya, apakah bisa untuk datang ke kami? Itu awal mulanya. Gitu. Sehingga dari situ kemudian banyak permintaan. Sampai pernah saya dalam 1 minggu itu harus ada 24 titik. 1 minggu 24 titik. Sampean sendiri yang datang itu. Itu kemudian karena dengan berjalannya waktu kan agak kewalahan itu. Kemudian kita pembagian job dengan teman-teman yang
konsentrasinya sama dengan saya. Yang bisa lah, yang bisa. Kemudian teman-teman penyuluh juga. Penyuluh juga. Karena memang tidak semua penyuluh kan mampu untuk hal itu. Jadi memang yang bisa dan terpanggil untuk itu. Yang memberi pembelajaran pendampingan untuk belajar membaca Al-Quran tadi itu, ada juga semacam guru-guru TPQ tadi terlibat juga, atau murni sampean sebagai penyuluh? Awalnya volunteer atau apa? Awalnya gitu? Begini, kan di PGPG itu kan saya sebagai penyelenggara ya. Sebagai penyelenggara. Sehingga kan kemudian merangkul dari akademisi ada, dari praktisi ada. Kemudian kita kemarin kolaborasi atau kerjasama dengan dari pihak kampus, dari IAIN Kediri ada, dari Win Tulungagung ada. Dari situ saya belajar juga sekalian membuat jadwal. Iya, bukan hanya penyelenggara. Iya, terus kemudian teman-teman penyuluh sekarang belajar beberapa metode, termasuk ya mulai fasohanya, tajwidnya, terus tahun sederhana itu belajar.